Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainai yashrabu bihal muqarrabun. Surah Al-Mutaffifin, surah yang ke-83, juz Amma ayat 22 sampai kepada ayat 28. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, dalam ayat yang barusan kita baca, di ayat yang ke-26 berbunyi wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Terjemahannya adalah, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang saling berlomba, berpacu. Dalam ayat lain disebut dengan fastabiqul khairat. Fastabiqu falyatanafas. Hampir sama tapi berbeda. Fastabiqul khairat itu maknanya saling mendahului. Sehingga orang kalau pacu namanya musabaqah. Saling mendahului. Nama yang paling dulu. Jadi fastabiqul khairat berarti kalau bahasa awaknya hendaklah kalian saling berlomba, saling mendahului. Siapa yang paling di muka? Itulah pemenangnya. Dalam surah Al-Qiyamah disebut dengan as-sabiqun namanya. Orang yang paling selalu di muka, sabiq. Pemenangnya. Berfastabiqul khairat. Acok kita dengar. Artinya, hendaklah kita saling berlomba, berpacu untuk berbuat aneka macam kebaikan. Kalau dalam ayat yang kita baca, ikut ceritanya tentang surga. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, ayat ke-22, orang-orang yang banyak berbuat kebaikan atau orang-orang yang berbakti, lafi na'im, benar-benar mereka itu berada di na'im. Na'im itu kalau diterjemahkan kepada bahasa ladang cekiahnya barangkali bagalimang jauh nikmat, godok batinta lah. Itu godok batinta. Naim itu orang-orang yang menikmati berbagai macam kenikmatan, penuh kenikmatan. Itu maka bahasa anu bagalimang. Bagalimang yusaka lah. Namanya godok batinta. Jadi orang-orang yang abrar, orang-orang yang abrar,
itu orang-orang yang banyak berbuat baik, melakukan berbagai macam amalan-amalan ketaatan. Di situ diterjemahnya orang-orang yang berbakti. Alal araiki yanzurun. Mereka nanti duduk-duduk di atas dipan-dipan. Yanzurun. Memandang, melihat, memperhatikan. Macam-macam pula uraian ulama apa yang maksud dengan yanzurun. Melihat berbagai macam apa-apa yang telah Allah persiapkan untuk mereka ketika mereka lah masuk surga, semuanya mereka lihat, mereka nikmati. Memandang keindahan surga bisa saja. Bahkan ada ulama yang memahami memandang wajah Allah. Karena puncak kenikmat yang tertinggi itu adalah bertemu dengan Allah, melihat Allah. Tidak ada lagi yang senikmat itu. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri penuh kegembiraan. Karena mereka ila rabbiha nazirah. Mereka melihat langsung Allah. Bisakah melihat Allah nanti? Bisa. Baca caranya, ya masuk surga dulu. Masuk surga dulu. Adakah kenikmatan lain yang melebihi itu? Tidak ada. Bagi orang-orang, kalau kita baik gambarannya, kita contohlah sepasang kekasih. Kau contoh saja. Bagi mereka, tidak tampik batamu itu nampak dulunya. Batamu nampak dulu. Di pematang sawah jadi jauh. Belakang rumah, tidak masalah. Di sama-sama, pokoknya bersuah. Di tempat yang kalam, rencak. Jadi masalahnya batamu, no? Bukan? Kan tampik. Di dangau buruak saja jadi jurang kalau batamu itu. Tahu dangau? Iya, ada dangau. Pondok buruak. Yang jelek bersuah. Kalau kecik kawanmu dulu walaupun sekadar hanya mencalik pucuk rumah nama yang Allah jodoh. Tu mana indahnya bersuara. Ku kan gambaran. Gambaran. Itu makanya puncak tertinggi itu bukan masuk surganya sebenarnya. Bukan kelezatan, kenikmatannya, tapi bertemu, diizinkan melihat wajah Allah. Walaupun sebentar. Itulah kenikmatan tertinggi. Sehingga digambarkan dalam surah Al-Qiyamah nadirah. Ada nadrah di wajahnya. Ana nadrah. Engkau lihat pada wajah mereka ada cahaya sinar yang menampakkan kesenangan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Nampak di wajah. Jadi nadrah itu cahaya atau sinar atau gambaran pantulan bagaimana orang sangat-sangat senang. Sehingga tidak bisa hanya kita kenal orang kok sangat senang. Jadi adakah kesenangan? Adakah kegembiraan? Adakah kebahagiaan? Dan adakah kenikmatan yang melebihi daripada bertemu dengan Allah? Jawapannya tidak. Itu bagi orang yang mencintai Allah. Bagi orang yang merindui Allah. Kenapa? Kan itu tidak dapat dirasakan oleh orang yang tidak kenal Allah. Karena dia sadar. Salamu idi'iko nyonya menerima nikmat Allah. Kemudahan, kelapangan, rezeki, karunia, anugerah. Bahkan hidup mati kita jadi orang pun kita Allah semuanya. Tentu kita ingin bertemu dengan Allah. Jangankan dengan Allah. Sesama manusia salah, kita acok dibantu, kita acok ditolong. Tapi orang tu tak tahu.
Tasembilang, tahu tasembilang? Aduh, tasembilang. Oh biaya, baka ko. Sampilang ko di kami pintu. Beko ketika berjalan ada namanya pilang. Tambah jalan. Ano mo nasiko? Palang pintu. Kalau tas sampilang, tambah. Seakan-akan wak kakalua masuk atau ada nama ambil jalan wak. Tas sampilang, tambah, wak mengedukan no. Wak dibantunya, wak ditolongnya, wak dilapangkannya, dimudahkannya. Tapi wak tidak kenalnya. Dan ini tidak muah menampakkan diri. Terus begitu. Kealan terjadilah nyolapang wak tadi, nyemudahkan tadi. Sehingga kita ingin batamu. Kenapa? Kita lah merasakan pertolongannya, bantuannya, kemudahannya, kelapangannya, dan segala macam. Bukan hanya awak, kalau gawak segala macam. Itu sesama manusia tuh. Kan sesama manusia. Kini bagaimana dengan Allah? Tentu orang yang ma'rifah kepada Allah. Orang yang betul-betul mengenal Allah. Dan sadar bahwa wujud keberadaannya di bumi ko pun adalah Allah. Kalau Allah, tidak jadi orangnya. Sebab kita ko dulu dalam istilah ayat kan lam yakun syai'an madhkura. Kita ko tidak pernah disabit-sabit dulu nak entah di mana. Arti tidak pernah disabit itu lam yakun syai'an. Tidak ada dia itu sesuatu pun yang pantas disebut. Ini alun jadi orang lah. Alun bapak orang kena. Alun banyonya. Alun ibu. Alun bos. Alun ketua. Alun komandan. Alun disabit-sabitnya alun ada oleh. Entah di mana dulu. Lam yakun. Sehingga kini disabitnya. Bapak orang kena. Ba mama. Ba uda. Ba ete. Ba mak tua. Ba nenek. Lebih-lebih ba ketua. Atau nyonya besar Indonesia misalnya begitu. Kan semuanya itu diperoleh, diperdapat kan ketika nyolah wujud menjadi orang. Lah menjadi orang. Lah ia ke dunia. Dianugerahi berbagai macam anugerah nikmat dari Allah. Itu semua diperolehkan Allah. Jadi orang yang memahami itulah yang sangat-sangat rindu ingin bertemu, berjumpa, bersua dengan Allah. Nanti di akhirat. Di ayat alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Mereka duduk-duduk di atas dipan-dipan, duduk-duduk di atas tempat-tempat yang begitu dipersiapkan. Yang mempersiapkannya Allah lah. Sambil melihat, memandang-mandang. Tadi dalam memandang kok banyak pemahamannya. Memandang kenikmatan atau melihat satu sama lain. Bahkan mereka juga diizinkan melihat keadaan penghuni neraka. Juga diizinkan berdialog dengan penghuni neraka. Dan puncaknya mereka dapat melihat, memandang wajah Allah. Ta'rifu. Engkau kenal, engkau lihat pada wajah mereka ada nadrah. Siko diterjemahkan nadrah itu kesenangan hidup. Tadilah kita sampaikan ana nadrah. Nadrah, nadirah. Orang yang bersedih, bersinar-sinar wajahnya, pertanda dia bahagia, pertanda senang. Pertanda memperoleh sesuatu yang sangat gembira. Nampak di wajah. Orangnya nadirah, wajahnya nadirah. Ta'rifu fi wujihim dan datan naim. Yusqawna min rahiqim mahtum. Kita capekkan saja. Mereka diberi minum di situ dengan rahiqim mahtum. Khamar murni, belum ada campuran. Mahtum yang masih dilak. Dilak disegel. Khitamhu misk. Laknya itu minyak yang paling harum. Tak ada yang harum tu. Namanya misk.
laknya. Kalau iko minuman kan ada lak, segel. Segelnya itu tutupannya itu adalah misk harum. Itulah minuman mereka di situ orang abrar. Wa fi dzalika kaji kita ko wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalika, dan pada yang dibikin itu, pada yang dibikin itu, pada kenikmatan, anugerah, pesona, pemberian karunia yang telah dipaparkan sekelumit dalam ayat nandatih untuk orang abrar. Surga dengan segala macam keindahannya, pesonanya, bersua bertemu dengan Allah dan lain sebagainya, aneka hidangan. Itulah nang kaparalu, itulah nang kapatui saliang dipersayangkan untuk memperabuinya. Jadi kalau kau ampeh jo, kalau bakasi tojeh jo, itulah anak non nang kasi pasotojian. Itu si tojeh. Ndak tahu lo dia. Amo ndak tahu lo anak si tojeh. Sungguh bersaing, berpacu. Kalau terunia nih persaingan orang apa? Kebanyak. Ada non pangkat, ada non jabatan, ada non kedudukan, ada non posisi, ada non kehormatan, ada non status iko. Kadang-kadang orang sikut menyikut, hantam-hantam, pijak memijak, caya percaya, guliang mengguliangan, gunjang menggunjang. Untuk meraih posisi. Bahkan kicuah mengicuah, tipu menipu. Buruk memburuan. Sampai kini kita menikmati tipuan kau. Banyak orang di Indonesia menikmati hasil tipuan. Kecil guru ambo, kita diangkat orang, dipilih orang, diagih orang posisi jabatan karena hasil tipuan. Halalkah? Lalu bekerja orang itu, halalkah? Gitu. Panjang cerita kalau kita kaji. Dan kita tidak membahas itu. Demi untuk meraih posisi 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Kalau jabatan tertinggi di luar itu 3 tahun, itulah dia lihat orang. Semuanya bersaing, menghalalkan segala cara. Bahkan daripada nang ketek-ketek lah, di kampung-kampung, untuk menjadi nyak jorong orang lah mulai nyak jorong. Menjadi nyak jorong orang lah mulai orang sikut-sikutan. Atau jadi nyak mama, jangan angkam jadi kuda tua, tua pucuk, tua pengulu, itu pun orang lah mulai saling berebut karena posisinya. Jadi orang saling berebut, saling berpacu, saling iki-meiki, saya menyayang untuk merebut sesuatu. Memperoleh sesuatu di dunia. Nah, dalam ayat itu, kalau nang kaparabui, kali parabui anjo, nang kapal yang patut di parabuian, kenikmatan, surga. Namun jannatun naim. Itulah nak nun ke parabuian. Itulah nikmatnya kekal, di dunia aku di parabuian mana, awak paling-paling 3 tahun sudah tu dicampak orang, di palantian orang. Yo, atak mila 5 tahun. Sudah tu bongkar orang nembusuk balik. Nolah do pitu orang awak tu. Lambon lambe nembusuk aku. Halo. Lambon lambe nembusuk aku. Baba unjo. Kama bana menyuruhan manduan. Nyuka baba unjo. Apalagi menungkih tulang jarun taleh. Basumburan, babuduran. Sudah basumburan, babuduran. Bagalanggang di matona rami kini ko orang bobek salah. Lambo. Hilang giginya, tangga kukunya tak bisa leh harimau tu ngecil. Orang menunggu itun. Kok salah orang nak jadi tak. Itu dunianya. Nanti para buaya itu. Jika kalau kalian ingin para buaya,
ingin bersaing jo, naniko lah ni kepada biana, namanya munafasah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada hal yang demikian itu hendaklah kalian itu bermunafasah. Munafasah saling berebut. Ini ada ampe tu. Ampe yang pertama namanya hasad. Hasad, tidak senang, tidak suka, benci melihat orang mendapat nikmat. Tidak senang sama dengan benci, sakit hati, dongkol, kesal melihat orang mendapat nikmat. Namanya hasad. Hasad. Hasad yang paling berbahaya itu bahasa awaknya dengki. Tidak senang orang menapik, kau dapik berpindah ke kawak. Itu yang paling berbahaya. Hasad namanya. Kan nikmat kau tak? Itu maka disebut dengan kullu dhi ni'matin mahsudun. Setiap siapa saja yang menapik nikmat pasti ada yang dengki. Ada yang bingi. Ada yang benci, ada yang sakit hati. Dan dengki itu adalah perasaan yang muncul di hati lantaran diawali dengan kebencian. Diawali dengan kebencian. Jadi kalau amarah, marah tidak dilampiaskan, hanya mendekam di hati. Bangih, berang, marah, tidak dilapihan, atau tidak dimaafkan. Atau tidak sabar gitu. Ini kalau marah itu kan tiga, dilapihan, sabar, dimaafkan. Tiga ya. Dan pelacok, melapihan, marah, dilapihan, sabar atau memaafkan. Kalau tidak bisa dilapihan lantaran orang tua baga, lantaran sagan, atau tidak ada peluang, tidak ada kesempatan, awak lama mendekam di hati. Tapi tetap marah. Mendekam di hati itu lama-lama menggumpal. Lahirlah hikit. Hikit itu dandam. Hikit, dandam. Ha, kaf, dan dal, dandam. Lahirnya dendam lantaran marah yang tidak lapih. Bama lapihnya, orang tu bagak berdua. Ini bukan hanya tagak pinggang sebelah, yuk beraninya mangku. Bukan hanya mangkek kode, malah peng kode pun namanya melawan awak. Hanya awak melawan, bakaknya. Tak bisa gitu, apaknya orang santiang, mamaknya orang hebat, hanya orang maci, bah melawannya. Tapi hati awak sakit, marah, kesal. Awak pun lama, basimpanlah marah cako di hati. Bangih cako basimpan di hati. Namanya kebencian terpendam. Itu menggumpal melahirkan namanya hikit. Hikit ko bahasanya dendam khasumat. Dendam khasumat ko beko orang ko ingin malapihan, tapi tidak mampu malapihan. Tidak mampu malapihan. Lah iyalah kata-kata orang awak. Indak kasase pantau ke ladang. Halo? Alai? Tak pernah dengar. Indak kasase pantau ke ladang. Dan jamua masih. Nam paling mabayo ndak jamua, dan goreng masih. Kaladang meno sase lemati no. Kini ko sudah kaladang lama siap lo tu digoreng lo di minyak angin, dimakan le. Amara santi yang sakit hati, ndak kasase pantau kadare kaladang, digoreng masih. Itu apa? Marah yang menggumpal, menunggu saseknya kadare. Bila lah pantau kasase kadare
Kalau nyo melompek ke darat, nak mungkin. Barangkali kau ada nanti kau banjir atau orang menangguk. Itu peluang. Dendam. Menggumpal. Makin benci. Nanti berbuah kepada dengki. Saja nanti rapeknya, hati sakit. Galaknya, baminantunya, memeliotonya, barumahnya, babini tigo, wak sakit je. Sakit hati. Ano nak mak wak apa bini no sakit je tiwak. Gitu. Namanya hasad. Itu hasad. Jadi hasad, sakit, benci, tidak setuju, marah, orang mendapat nikmat. Kalau dapat nikmat itu tersingkir, pindah ke awak. Itu yang paling berbahaya. Yang kedua namanya dalam kaji, syamatah. Syamatah itu di bawah dengki tadi lah. Gembira mencelek orang mendapat susah. Namanya syamatah. Itu dalam surah Ali Imran. Ayat 120. Yafrahu biha. Yafrahu biha. Mereka senang melihat kamu mendapat susah. Senang saja mencelek orang susah, mencelek orang jatuh, mencelek orang terpelantian, mencelek orang tercampak. Itu syamatah namanya. Syamatah. Kajian itu tapi menyambiah juga. Yang ketiga namanya ghibtah. Ghibtah. Ghibtah ke orang mukmin ke. Mencelek orang pandai mengaji, mencelek orang taat, mencelek orang suka bersedekah, wak ingin lo tak itu. Bawa nak habis lo tak itu. Namanya ghibtah. Kedengkian kepada orang berilmu. Kedengkian kepada ananda imam kita. Mudo baru ayat lah banyak. Nanda pe santian lo jadi imam. Suaranya pun jatuh hati orang yang punya hati. Ingin lawak anak wak tak itu. Kau dapat kau gadis wak ambil non jadi laki wak. Anak namanya ghibtah. Boleh. Itulah dengkinya orang mukmin kepada saudara mukmin karena ingin seperti itu. Nyo taat, nyo saleh, nyo beribadah, nyo suka bersedekah, nyo banyak ilmu. Kita inginlah seperti itu. Kita ingin kalau anak kita seperti itu ghibtah. Itu boleh. Karena dalam hal-hal mendekatkan diri kepada Allah boleh. Tapi kita tidak sakit hati. Tidak sakit hati. Anang kampek kau kaji gini. Munafasah. Bersaing. Orang mendapat itu. Orang mendapat nikmat. Awak ingin lo dapat nikmat. Maka bersainglah kita. Tiba di duniawi. Orang sebelah mali motor. Ada motor terbaru kini ko. Kita model itu loh. Bersepeda orang sebelah wak ingin bersepeda loh. Itu bersaing dalam kehidupan dunia. Namanya munafasah. Tapi kita tidak ingin menjatuhkannya. Kita senangnya mendapat itu. Kita tidak ingin ini itu kehilangan. Cuma kita ingin seperti kita inginlah seperti itu. Munafasah. Nah, kalau kalian ingin bermunafasah juga, bersaingnya, nikmat surga lah di persaingan. Itu namanya munafasah. Kalau kau inginnya bersaing, berpacu, iki maiki, tandiang manandiangi, maka kolah dalam kau. Wa fi dzalika falyatanafasil munanafisun. Itulah. Kita ambil contoh cek, hadis. Allah kepulang. Allah. Tapi sebentar lagi. Mentun bunyinya sebentar di banjalang tamek ke jiwa kuah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim tercatat sebagai hadis 1006 berbunyi an-nasan qalu, ada orang-orang dari para sahabat Nabi berkata ketika mereka menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur.
Kita pahami saja ya bahasa awak, ya bahasa ladang cakiahnya. Sallallahu. Ahlu dusur orang-orang nang barato, orang-orang nang pitih, orang-orang nang kayo kuah, sabana baruntuang sangai itu bahasa awaknya. Sangai baruntuang mana? Banyak pahala dapat dino tah. Zahaba ahlu dusur bil ujur. Itu bahasa awaknya tu. Tidak bahasa Indonesia nak. Sabana ya Rasulullah, sudahlah kayo awak taat suka bersidahkah, bawa kau membantu orang miskin, banyak kelebihan orang kayo kepada kami, banyak pahala dapat dinya. Anang kami ko ba'a Rasulullah. Kenapa? Ya kalau kami salat, mereka salat je nya. Yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya, orang-orang barato, orang berkehidupan berkecukupan itu, kalau kami bangga dengan salat kami, mereka salat je. Yusalluna kama nusalli. Wa yusumuna kama nasum. Kalau kami puasa, mereka puasa je. Kan betul kan? Kami bangga dengan puasa kami, mereka puasa je. Jadi tidak ada kami merasa lebih daripada mereka. Pahala mereka banyak. Lalu ketika mereka bersedekah, di sekolah kami kanainya. Mereka dengan harta mereka, dengan kekayaan mereka bisa bersedekah, bisa berwakaf, bisa bangun masjid, bangun panti, membantu orang-orang miskin, orang susah, orang terlantar, membangun gedung-gedung pesantren, sekolah, begitu. Tapi kami tidak bisa kan gadang labu, gadang fadilah, banyak ganjaran pahala diperoleh oleh orang-orang berharta. Itu pengaduan sahabat-sahabat yang tidak berpunya. Rasulullah, namanya kan bingi itu kan bingi namanya. Tahu bingi? Apa itu Rasulullah? Kami salat, mereka salat. Kami puasa, mereka puasa. Kami berzikir, zikir. Kami beramal saleh, bisa. Tapi ketika mereka berinfak, pergi haji, kan? Berwakaf, membangun ini, membantu ini, melapangkan ini, kami tidak bisa lah. Berarti mereka itu kan tahu lebih daripada kami. Pahalanya kadang. Tiba di orang awak rancak, kopiah teleng, sakui berisi, bini rancak, mintu kayo, mati masuk surga puluh, alah susah. Habis ladino satu alahnya. Padi masak, jaga mau piah kamak, teranak berkembang, teranak berkembang biak. Anak pulang, menantu tiba cucu laya. Pangkek naik gaji batam. Pangkek naik gaji batam. Batambah. Bini sampai lo, nak tangguang-tangguang. Dino satu alahnya, baru Rasulullah. Namanya bingi. Ingin lo mode, itu. Baru Rasulullah. Kami koleh. Ketika Rasulullah menjawab, laisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Kalian kan bisa lah bersedekah. Kalian bisa lah bersedekah kan, kata Rasulullah. Ya apa yang kami sedekahkan tu, Rasulullah? Apa? Nak ada atau kami nak ada? Baru. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Bukankah setiap kalian bertasbih lalu nilai dengan satu sedekah? Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap kali bertahmid sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Tahlil itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Menyuruh orang baik pun sedekah. Itulah sedekah orang nak barato. Wa nahyun anil munkar, mencegah orang, mengambil orang, melarang orang be munkar, be buruk, itu sedekah. Bahkan malahan kata Rasulullah, wa fi bud'i ahdikum sedekah. Ketika seseorang kamu itu menggauli istrinya, berjima, berhubungan badan juga sedekah. Oh, menengah itu cacangang sahabat-sahabat nama tanya tadi. Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun.
Jadi kami berhubungan suami isteri. Kami ke berhubungan suami isteri ya. Itu berpahala lulu. Seakan-akan begitu bunyinya. Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaiha akana 'alaihi fiha wizrun. Bagaimana pendapat kalian? Andaikan syahwatnya itu disalurkannya kepada pelacur, bazinanya, berdosakah? Iyo, nah sekarang nyo salurkan kena nelo, bapalo cerita. Bapalo. Jadi dengan begitu, luas medan perpacuan. Suatu kali datang lolah beliau-beliau ke Rasulullah. Rasulullah, engkau kalah mengajarkan kepada kami untuk menyaingi orang kaya-kaya kah. Alah banyak lolah kami melakukan zikir-zikir kah. Zikir-zikir, wirid-wirid lah banyak. Tahu lo orang kaya-kaya terus lah. Tahu lo no. Because di karajuan nolo. Anak kami lakukan kuah. Rupanya mereka berzikir lah. Bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Suko lo menyuruh nelo, mencegah kemungkaran. Bahkan di kami bini cik di nuampek kan bisa jadi. Setiapnya malah nyalurkan sawatnya apa lo no. Abad Rasulullah. Dalam yang lain, itulah nikmat Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang diingin. Bapacu salah kalian leh. Tahu bapacu? Fal yatanafas, berpacu salah. Kalian banyak peluang. Karena kalian tidak disibukkan oleh harta. Pandai-pandai salah bapacu. Tertangkap kajinya, Bu? Pandai-pandai salah bapacu. Jadi kalau ingin bapacu jo, ingin bersaing jo, ingin iki-miki, ingin tandian-menandiang, aikolah nangkadi para buian. Nikmat surga, fadilah, karunia, kenikmatan, keutamaan, keistimewaan di sisi Allah, itulah nangkadi persaingkan. Masalah duniawi ko, bahasa yang jo lah, tapi jangan habis-habis mana. Sebab habis-habis mana, hidup ko nanti awak kematinya lah. Nang kita pasti tongkehan, nang kita pasti tojihan tu kadang-kadang lah mati awak tinggal mah. Beko lah galak semenentu dapat. Rumah sudah dibuat ancak-ancak. Kamar masih pakai pintu. Rasan tiang. Balengge rumahnya. Kalau setnya berlubang, berasa kali tu. Tuh. Lah sudah dibangun lah ancak-ancak, wah mati, saya namun ni ke minantu. Ya wak kan tak mangga-mangga kan? Minantu tak mangga-mangga saya dapat. Itulah dunia. Kalau kita bukan mencaci dunia, bukan membenci dunia, tapi masalahnya kalau dunia yang kita paturuian, tidak habis-habis, tidak habis-habis. Semakin dikejar, semakin kencang dia. Dunia ini, itu lagunya lah itu. Makin dikejar, semakin kencang dia berlari. Biasa-biasa saja dunia. Kau jangan terlalu ambisi, terlalu tamak, terlalu serakah, jalani. Tidak dapat dia cari. Tapi jangan sampai mencari itu menjadi tamak. Wah mencari ratu, mencari posisi, tapi jangan sampai tamak, serakah, menghalalkan segala macam cara. Itu yang tidak boleh. Kalau silakanlah dunia kau. Jangan lupa. La tansa nasibaka. Engkau jangan lupakan jatahmu di dunia aku ada. Tapi jangan sampai itu melalaikan latul hukum. Jadi kaji kita sesubuh kini hari lapu kuah. Sesubuh kini kaji wak dapat kunjungan kehormatan dari jamaah masjid jamiah. Sepasang suami istri dulu muda. Mudah-mudahan ada manfaatnya, faedahnya kaji kita pagi kini. Intinya nang kadi persaingkan itu adalah nikmat yang abadi lah. Dunia ko jangan sampai terlalu amik bana kita persaingkan. Lebih orang tua. Sebab orang tua ko tetap muda. Halo orang tua. Orang gay lah. Dalam hadis Bukhari, orang tua ko tetap berjiwa muda dalam dua hal.
Asyekh, Syekhul Kabir, orang tua, orang gaib ko tetapnya berjiwa muda dalam dua hal. Salah satunya fi hubbid dunia, dalam mencintai dunia. Dalam mencintai dunia ndak pandang tua ndak pandang muda. Orang tua pun ingin masih muda. Ingin juga muda leh. Sebab dunia aku makin lama makin hijau. Makin wah. Pailah ke pasar tingkik tu ah. Oi. Wah. Wah. Fi hubbil namal, dalam mencintai harta dan panjang angan-angan. Orang tua muda tu. Jadi mudanya kalau lah masalah harta orang tua kadang-kadang kadang-kadang mangkonya berlebih dulu ya. Kau kan punya den, kau kan harato den, kau kan tanah den, kau kan orang gaib den. Tetap muda, seakan-akannya masih hidup panjang. Mudah-mudahan ada faedah manfaatnya untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jam'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.